saya mulai mungkin dari yang terakhir dulu ya Bang Ing ya. Jadi yang statement itu soal 2 juta ini, tadi Pak Kris kan ngomong juga ya, kalau politisi di Amerika kadang-kadang kalau ngomong, ya istilahnya kalau kata kita ngetrol deh gitu, namanya lempar isu dulu gitu. Lempar isu. Nah ini kan memang berkaitan juga, artinya memang kalau kita lihat timnya Trump ini untuk national security maupun luar negeri ini memang banyak yang artinya boleh dibilang lebih ke pro-Zionis ya. Ya. Artinya mereka ini juga. Betul. Nah di sini kan memang sekarang ada gencatan senjata yang istilahnya ditekan lah oleh Amerika nih Israel. Bukan pro-Zionis, memang mereka Yahudi kan sebenarnya. Tapi kan memang kalau di Amerika sendiri itu banyak Yahudi itu juga tidak pro-Zionis sebenarnya. Iya. Banyak juga mendukung artinya supaya ada solusi supaya kemerdekaan Palestina. Nah ini memang artinya kita ngelihat ini kan tadi udah dibilang memang ada kepentingan dari Trump. Karena kalau kita lihat Donald Trump ini kan sebenarnya orang yang nggak bisa ditantang. Ini orang yang memang nggak bisa ditantang karena kalau ditantang dijabanin gitu. Iya. Dan dia ngerti caranya ngebluff. Iya. Dan dia anak main. Anak main. Dan sekarang anak main jadi presiden Amerika. Preman. Jadi dia gunain banget itu posisi untuk ngebluff dan untuk Betul. apa. Dan ini kan juga suatu cerminan artinya dia pengen pas pelantikan ini semua stabil. Tapi di sisi lain kita lihat juga memang itu kan dorongan dari Israel juga ya. Karena Israel ini kan sebenarnya juga udah cukup kewalahan juga ya. Artinya kewalahan bukan secara militer, tapi secara dukungan politik di dalam negeri yang artinya lelah kan dengan rakyatnya sendiri susah kan? Iya, karena udah selain ada korban juga lebih besar dari yang mereka perkirakan. Ekonomi kan juga. ada tekanan internasional. Karena ini dunia internasionalnya sekarang udah melihat isu Palestina ini kan udah bukan sebagai isu agama lagi, tapi suatu isu kemanusiaan yang lebih global kan. Bahkan kalau kita udah lihat demonya itu kan lebih aktif di Amerika dan Eropa kan dibandingin di negara-negara Muslim misalnya. Nah itu kan suatu pressure untuk gencatan senjata. Nah tapi apakah ntar bisa berlangsung seperti yang diharapkan? Nah ini kita akan lihat setelah Presiden Trump kan baru dilantik ini. Kan kita tunggu sampai menteri-menteri, pejabat-pejabat politik pilihan beliau ini mulai bekerja di posnya masing-masing. Kan udah ada Menlu, kita nanti tunggu Menhan-nya, Director National Intelligence-nya, dan juga para dubesnya dia, utusan dia yang udah nanti akan full time. Nah, baru kita akan lihat arahnya lebih kemana gitu. Paling pendek Indonesia melihat begini, Bung Hen melihatnya gimana? Dampaknya langsung ada 2 hal kalau saya ingin tanyakan. Pertama, keterlibatannya di BRICS. Yang kedua, memang kita kan juga mengekspor komoditas yang ke Amerika. Ini 2 hal dalam konteks ekonomi, belum bicara politik ya. Itu gimana kira-kira? Nah kalau BRICS itu kan memang artinya kemarin kita udah bahas ya Bang. Terus memang artinya itu kan pilihan yang sudah diambil karena tadi Indonesia kan ingin ada di semua platform yang tersedia. Betul. Nah itu memang karena menghadapi Donald Trump ini artinya memang harus ada komunikasi yang baik. Jadi kan kayak sekarang ini kan posisi duta besar Indonesia di Washington DC kosong. Nah jadi mungkin orang yang tepat dikirim ya memang yang orang bisa nyambung sama Trump. Betul. Ya mungkin yang latar belakangnya pengusaha atau apa. Jadi yang artinya bisa ngomong lah dengan timnya Trump. Karena ini. Amerika kan sering sekali menolak duta besar kita yang memang tidak disetujui oleh mereka kan ya. Beberapa kali gitu. Ya karena memang kan setiap negara kan berhak punya hak itu jika dirasa tidak tepat. Nah tapi kan kita lihat Trump ini kan dikelilingi oleh timnya ini banyak pengusaha. Dan sekarang ini juga artinya dia juga asalnya dari pengusaha. Jadi artinya orang yang paling tepat bicara sama dia mungkin yang latar belakang usaha juga. Karena kan ini pragmatis, tapi di pragmatis ini kan untuk mencapai suatu tujuan bagi Trump. Kalau kira-kira I untung, I take. Tapi kan untungnya Trump ini kan bukan cuma untung secara mungkin finansial atau apa, tapi juga ada personal acknowledgement-nya kan, personal recognition-nya gitu loh. Jadi siapa tahu kalau tiba-tiba Trump merasa, wah mungkin saya bisa menang hadiah Nobel ya kalau tiba-tiba Palestina merdeka, bisa aja Israel ditekan supaya Palestina merdeka. Nah itu Trump seperti itu orangnya. Jadi kalau dibilang susah ditebak, kita susah menebak kebijakan diambil. Tapi sebenarnya cara dia berpikir apa kan cukup konsisten ya. Artinya kita membutuhkan orang yang bisa membisikkan Trump agar menekan Israel supaya ini menjadi merdeka gitu kan. Bisa juga seperti itu. Gitu kan. Nah ya, dan dengan kaitan dengan BRICS itu sama. Oke, kalau kayak gitu kalau tadi Bung Hen melihat bahwa ada karakter yang pertama saya lihat tidak konsisten karena memang udah lelah juga kan. Secara ekonomi domestik kan dia udah keluar banyak dong buat Ukraina juga untuk Palestina. Dia kalau nggak cetak senjata dia nggak dapat duit lagi kan. Sementara makanya dia mengeruk pendapatan negaranya dengan pajak setinggi-tingginya bagi mitra-mitra dagang dari luar gitu. Ini kira-kira mungkin nggak karena dia tidak konsisten? Mungkin saja berubah nggak? Mungkin karena kan ini kalau kita lihat kan Donald Trump ini kan hasil dari gejala kan dari suatu underlying cause ya. Nah kalau kita lihat ini kan Amerika ini kan artinya juga
jadi korban dari kesuksesannya sendiri. Karena jadi superpower, kaya, tapi begitu kaya kan orang mulai punya leverage nih perusahaan-perusahaan ini mencari harga paling murah, ngelempar kerjaan ke luar negeri, dan akibatnya kan ada ketimpangan sosial, ada clash of culture juga dari kalangan di pesisir dan kemiskinannya juga meningkat. Meningkat karena ada kesenjangan yang besar. Nah, sementara mereka melihat kita masih susah, tapi kok kirim bantuan ke luar negerinya besar ya. Nah, sementara yang di pesisir itu sendiri kan kita juga di Amerika masih ada masalah rasisme, yang artinya ini sebenarnya belum berakhir banget, tapi kan diatasi dengan kebijakan yang reverse racism gitu loh, rasisme terbalik gitu, yang sebenarnya mungkin efektif untuk jangka pendek, tapi kan itu sebenarnya cuma transisi untuk sampai ada kebijakan yang lebih sistemik keluar. Nah, ini sistemiknya nggak keluar, kebijakan transisi terus, akibatnya kan makin lama makin clash, dan kita lihat orang Amerika banyak yang marah, kesel, urusan pajak, urusan ini, urusan apa, akibatnya kan orang yang bisa, artinya kan, tapi orang Amerika ini kan nggak ada yang bisa bersuara kan. Kalau politisinya ini kan biarpun ada arus di bawah yang marah, yang kesel, yang apa, tapi politisi kan selalu berusaha netral, di tengah, artinya berdiplomasi yang baik. Nah, tiba-tiba ada Trump yang berani menyuarakan kegelisahan, kegundahan itu dah. Jadi rakyat mendukung dan dia menang. Nah, setelah itu penyampaian kebijakan yang direncanakan ini, apakah itu ya bentuk juga kegamangan, kegagapan, kegalauan dari cuci piring yang selama ini 4 tahun oleh Biden itu? Nah, jadi kalau Trump ini kan sebenarnya cerminan dari keinginan banyak orang di Amerika nih, artinya melihat kalau begini-begini aja nih, kita juga gini-gini aja. Masa sih nggak ada terobosan? Kenapa nggak begini? Kenapa? Nah, inilah dilakukan Trump. Makanya dia senang kan milih orang-orang yang dianggap nyeleneh. Nah, tapi di pandangan dia ini kan orang-orang yang datang dengan alternatif. Nah, why not dicoba gitu? Apalagi kalau orangnya juga berhasil, ya kalau ngomong sama Trump, oh ya juga ya. Ya udah coba aja. Kan dia modelnya seperti itu kan. Beda-beda tipis sama yang kemarin-kemarin kalau di sini ya gitu ya. Jadi dia berani mencoba karena dia pedagang. Ngumpulin kan? orang nyeleneh gitu loh. Dia pedagang kan, pedagang itu kan selalu berusaha inovasi kan, cari celah gitu. Betul. Cari opportunity ya kan. Dan ya inovatif. Betul. Inovatif. Cuman kan inovatif bisa mencelakakan orang bisa juga. Juga. Gitu.